Boleh. Aldi, Ya, tolong jadikan Ibu Verina co-host. udah live ya. Bentar. Oh iya Teh, itu. Ini udah ada 30 peserta yang waiting ya. Jadi nanti mungkin bakal langsung ada aja, nanti mungkin tolong disebut. Nanti aku bakal, kalau apa-apa mungkin aku bakal chat di grup Zoom aja ya. Iya, Sip. Bismillah. Terima kasih Teteh. Mohon bantuannya ya semuanya. sama-sama. Bismillah. Loh. Iya, iya.
Seempat, seempat. Enggak ada cemen. Bulan 5. Harinya kita film. Yuk. Ya, main HP. Atau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta. Insya Allah hari ini selama 1,5 jam ke depan akan bertemu dengan saya dan juga Pak pemateri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemateri kita sudah berada di tengah-tengah kita pagi ini. Selamat pagi Ibu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Insya Allah siap ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Baiklah, karena sudah memasuki pukul 9.30, kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati. Teman-teman di sini boleh memanggil saya Rizka atau Teh Rizka. Agar lebih akrab, akan saya panggil teman-teman saja ya. Nah baiklah, selamat datang di kelas Bidan Berbagi hari ini. Ibu mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Baiklah. Selamat datang pada para peserta. Alhamdulillah sudah masuk 93 orang peserta. Agar lebih berkah dan juga lancar kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kelas pertama dari seri Brilian kelasnya Bidan Berbagi. Program ini didedikasikan untuk para perempuan di Indonesia dan terutama bagi para calon ibu dan juga bidan. Nah, kemudian terima kasih terkhusus kepada komunitas Bidan Berbagi yang sudah memfasilitasi kami semua di sini agar bisa saling bertatap muka dengan ahli dan masyarakat terutama. Nah, untuk kegiatan ini sendiri diselenggarakan terutama dalam rangka saling berbagi, saling peduli terhadap sesama wanita, terutama di masa pandemi ini ya Bu, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian gitu yang itu baik itu bisa kita proyeksikan maupun tidak bisa kita proyeksikan. Nah, untuk Bidan Berbagi ini sendiri merupakan salah satu komunitas yang digagas oleh Teh Seli selaku foundernya dan juga beberapa rekannya, termasuk Ibu mungkin ya selaku pembimbing Teh Seli ketika di perkuliahan. Nah, alhamdulillah sudah ada platform Bidan Berbagi ini. Saya sendiri sangat bersyukur dengan adanya Bidan Berbagi karena ini menjadi salah satu wadah gitu bagi kami kaum perempuan dan juga petugas tenaga kesehatan agar kita bisa saling menjaga para ibu dan juga anak-anak kelak yang akan membentuk peradaban Indonesia ini, dunia ini menjadi lebih baik insya Allah. Nah, amin. Insya Allah ada kabar juga dari Teh Seli, kabar bahagia kalau Bidan Berbagi sebetulnya akan open recruitment. Nah, tapi qadarullah sekarang sedang di masa pandemi ini, akhirnya dipending sementara. Nah, tapi jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti akan dibuka open recruitment-nya. Bagi siapa? Nah, ini bisa bagi tenaga kesehatan pun bagi
perempuan manapun yang ingin belajar bersama, berbagi dan berbagi. Nah, untuk selanjutnya akan saya Zoom kali ini. Yang pertama, nanti untuk seluruh peserta, sebelum sesi pematerian akan dihidupkan videonya, akan dinyalakan videonya sebelum pematerian berlangsung. Nah, mau ngapain sih kita? Nah, kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Akan ada sesi foto bersama di awal ini, kemudian semua audio peserta akan di-mute oleh operator dan juga video. Mohon untuk kepada para peserta untuk tidak menyalakan audio dan juga videonya ketika sesi pematerian berlangsung. Mengapa? Karena agar sesi pematerian bisa berjalan dengan lebih lancar. Selain itu, setelah sesi foto, kemudian nanti di-mute. Nah, setelah di-mute, langsung saja akan saya membacakan CV dari Ibu. Setelah itu akan kita masuk ke pematerian yang insya Allah sekitar 45 menit waktunya. Nah, bagi peserta yang ingin bertanya, baik di kelas Zoom ini maupun di live YouTube, oh ya teman-teman, kelas ini juga langsung live YouTube, ke YouTube-nya Bidan Berbagi, boleh disebar juga mungkin ke teman-temannya. Nah, nanti bagi teman-teman yang penasaran, yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di mana bertanyanya, di chat grup Zoom maupun di chat live YouTube. Itu boleh langsung bertanya, nanti akan ada dari kami yang membantu, terus nanti akan saya bacakan dan kita diskusikan bersama dengan narasumber kita pagi ini. Seperti itu mungkin untuk peraturannya. Nah, kemudian untuk sekarang, sebelum saya bacakan CV dari pemateri, kita langsung foto bersama dulu ya. Nah, untuk kepada para peserta dan juga operator, mohon untuk dibantu video dari peserta untuk dinyalakan. Kita akan foto bersama. Mengapa di awal kita foto bersamanya agar lebih segar ya teman-teman, lebih segar, lebih cerah gitu, dan berkumpul bersama ini. Alhamdulillah sudah ada 99 orang yang masuk, dan perlu teman-teman ketahui, alhamdulillahnya ini kegiatan pagi ini ada sekitar lebih dari 590 orang yang sudah mendaftar ke platform Bidan Berbagi. Jadi bersyukur sekali teman-teman ini yang bisa masuk ke Zoom. Nah, karena di Zoom-nya terbatas ya, alhamdulillah kita bisa masuk. Nah, mungkin untuk foto bersama bisa dibantu oleh operator. Kang Aldi, apakah sudah siap? Bentar Teh, mohon maaf. Kok tegang-tegang semua ya, teteh-teteh senyum atuh. Nah, senyum ya. Kang Aldi Oke, kalau udah sudah. siap. Oke, Udah siap, 1, udah 2, siap. 3 ya Kang Aldi ya. Sebentar. Banyak notif, siap ya. 1, 2, 3. Sudah? Udah, bentar ya. Saya save dulu yang pertama ini. Baik. Boleh kan seceria mungkin. Iya. Karena ada 4 slide pesertanya, jadi kita ambil 4 kali saja ya. Boleh, mangga dipersilahkan. Sok, siap? Siap Oke, ya. gayanya teteh-teteh semua. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya.
3 kali lagi. Banyak sekali. Siap. Jadi 1, harus mendadak ini, siap. 2, 3. Sebentar. Siap lagi. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ini terakhir. 1, 2, 3. Jempolnya ke atasin dong, teteh. Siap, jempolnya ke atasin. Yeay. Siap. Oke. 1, 2, 3. Sip, dah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Aldi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah difoto bersama, insya Allah sudah lebih segar ya. Nah, selanjutnya saya akan bacakan CV dari narasumber kita pagi ini. Masya Allah, ternyata saya satu alma mater dengan beliau. Dan saya sangat senang sekali pagi ini bisa membersamai beliau dan juga teteh-teteh semua. Salam kenal, saya Rizka. Insya Allah akan mendampingi pagi ini sampai selesai. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pagi ini. Beliau bernama Verina, asal dari Tanjung Karang, statusnya menikah dan diamanahi 1 orang putri dan 2 orang putra. Rumahnya beralamatkan di Ranca Ekek, Kencana. Hobinya traveling. Pendidikannya dari D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bandung, D4 Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Bandung, S1 Kebidanan Universitas Airlangga, Profesi Bidan Universitas Airlangga, S2 Kebidanan Universitas Pajajaran. Sekarang beliau aktif di organisasi anggota IBI dan pengurus AIPKIN Pusat. Pengalamannya Masya Allah banyak sekali. Nah, untuk sekarang ada beberapa yang akan saya bacakan. Yang pertama, narasumber penguatan antenatal care terintegrasi untuk bidan desa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2017. Fasilitator pelatihan konseling bagi bidan Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2017. Narasumber seminar remaja tentang bahaya LGBT tahun 2018. Pengisi Majelis Taklim di Ranca Ekek tentang LGBT versus generasi Qurani tahun 2018. Narasumber pendamping penggunaan buku KIA bagi ibu hamil dan baduta tahun 2019. Pengisi Majelis Taklim di Ranca Ekek tentang Indonesia Sehat 2020 dengan syariah. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang pemateri, insya Allah kita bersama dengan ahlinya, dengan pakarnya, dan juga nanti teteh-teteh jangan sampai melewatkan kesempatan ini gitu, kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan ahlinya. Jadi bagi teteh-teteh, teman-teman yang penasaran seperti apa sih gitu materi kita ini atau ingin mendalami, juga boleh nanti tanyakan saja. Tanyakan, saya ingatkan kembali, teman-teman bisa menanyakannya di chat Zoom maupun di chat live YouTube streamingnya Bidan Berbagi. Baiklah, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Verina. Belum masuk ya Bu suaranya? Sebentar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah masuk Ibu, sudah jelas. Bagaimana Ibu, apakah sudah siap? Insya Allah. Insya Allah, baiklah. Akan saya share screen terlebih dahulu ya Bu. Izin mengingatkan untuk Kang Aldi, videonya teteh-teteh boleh untuk ditutup terlebih dahulu.
Nah, bagi teteh silahkan untuk ditutup terlebih dahulu videonya. Agar lebih lancar. Baiklah, oke sudah. Nah, akan saya share. Nah, baik Ibu, kepada Ibu Verina, saya persilahkan. Baik, terima kasih Teriska atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pemaparan materi, mungkin saya ingin menyapa dulu kepada ibu-ibu, adik-adik, barangkali ya, atau juga teman sejawat yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya diamanahi oleh panitia untuk menyampaikan tentang bahayakah virus COVID-19 bagi ibu hamil dan janin. Ya. Mungkin sebelum kita membahas konten tentang bahayakah virus COVID-19 bagi ibu hamil dan janin, saya ingin sharing dulu dengan peserta hari ini tentang fakta ibu hamil saat ini. Next, Teh Rizka. Jadi fakta yang saya dapat gitu ya tentang ibu hamil saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, banyak yang merasa cemas ya, cemas takut tertular COVID-19. Kemudian juga dari mereka juga khawatir kalau nanti harus ke rumah sakit, misalnya dengan kondisi kehamilannya harus dirujuk karena takut tertular tadi. Kemudian juga banyak juga ibu-ibu yang merasa takut ya mau periksa hamil karena memang himbauan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia, dari POGI gitu ya, tidak usah periksa dulu gitu ya, tunda pemeriksaan, bukan tidak usah ya, tunda pemeriksaan jika tidak ada keluhan ya. Kemudian mau kemana-mana juga mereka bingung karena takut tertular. Di rumah juga bingung karena beraktivitas apa lagi gitu, karena bingung di rumah, jadi galau ya. Nah, kemudian juga ketika memang harus mau periksa gitu ya, saat mau periksa ternyata bidan tempat langganan dia periksa tidak praktik gitu ya, karena memang mungkin pada masa pandemi ini ada dari teman-teman sejawat yang tidak tersedia APD sehingga tidak mungkin membuka praktiknya gitu ya. Akhirnya pasien-pasiennya ibu hamil ini merasa bingung. Jadi tidak periksa karena mungkin tenaga kesehatan yang direkomendasikan oleh bidan langganannya juga belum sesuai dengan apa yang dirasakannya gitu ya misalnya, atau dia juga ada khawatir kalau ke tempat lain takut tertular juga seperti tadi di awal. Akhirnya dari mereka banyak yang beli vitamin sendiri, kemudian cari info sendiri, dan yang sayang juga gitu ya dari ibu-ibu ini banyak yang mengeluhkan kalaupun memantau kehamilannya sendiri, mereka tidak punya checklist untuk memantau kehamilan secara mandiri. Ya. Akhirnya internet, sosial media itu menjadi tempat konsultasi virtual bagi ibu-ibu hamil ini. Namun ya sayangnya kalau di internet atau sosial media kan informasinya kurang spesifik gitu ya. Juga bahkan mungkin tidak bisa langsung interaksi dengan petugas yang diharapkan. Ya. Ditambah lagi mungkin untuk ibu-ibu yang sudah trimester 3 gitu ya, ibu-ibu itu stres ya menghadapi persalinan nanti gitu ya, bingung. Tadi misalnya bidannya tutup, tempat yang dia inginkan untuk melahirkan tutup, sehingga bingung memutuskan mau bersalin di mana. Bidan sudah rekomendasi di sini aja Bu, tapi juga khawatir karena tadi ada rasa takut tertular dan sebagainya ya. Kemudian juga karena takut keluar, nutrisi juga terhambat pemenuhannya. Next, Rizka. Nah, itu ibu-ibu yang tidak, yang masih sehat gitu ya, yang belum terkonfirmasi COVID-19. Kemudian data dari ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, mereka juga ada rasa takut, khawatir, cemas karena
memang mereka harus dirujuk ke rumah sakit karena positif, ya. Kemudian kalau yang dia tidak mengalami gejala atau ada gejala ringan saja, dia rawat jalan, dia pun harus isolasi mandiri. Itu pun menjadi beban tersendiri bagi ibu yang mengalami terkonfirmasi COVID-19 ini, gitu ya. Kalaupun misalnya dia mengalami gejala sedang, gejala bahkan sampai gejala berat, misalnya ada sesak nafas, gitu ya, mereka pun tadi, gitu ya, takut dirawat di rumah sakit sendirian karena tidak boleh ada keluarga yang menunggu, cemas gitu ya, pingin sering ditengok tapi tidak ada yang menengok gitu ya, termasuk petugas kesehatan pun terbatas untuk memantau ibu-ibu yang harus diisolasi ini ya. Kemudian ibu-ibu ini sudah di rumah sakit, bersalin pun mereka tidak bisa ditemani oleh keluarganya karena memang mereka harus dipisahkan dari lingkungan selama menjalani isolasi ya. Dan ada rasa khawatir juga mereka takut menularkan ke bayinya, gitu ya. Terus kebijakan dari IBI, POGI, IDAI juga untuk di Indonesia mengadopsi seumumnya negara-negara di Asia, gitu ya. Ini ada pemisahan, gitu ya, pemisahan dari masa nifas dari ibu dan bayinya, gitu ya. Jadi tidak bisa rooming in ketika ibunya terkonfirmasi positif COVID-19, ya. Dan tidak bisa menyusui langsung. Jadi tidak bisa langsung menyusui skin to skin contact dengan bayinya, tapi boleh memberikan ASI perah saja. Akhirnya karena hambatan menyusui ini juga muncul masalah baru lagi, yaitu breast engorgement atau payudaranya jadi bengkak, ya. Dan tentunya karena yang namanya isolasi, mereka kurang ada komunikasi dengan petugas yang merawat mereka. Jadi tentunya ini masalah yang serius gitu ya, yang harus kita bahas hari ini karena ternyata banyak sekali gitu ya muncul masalah-masalah yang terkait dengan pandemi ini pada ibu hamil dan terhadap rencana persalinan serta nanti rencana menyusui dan seterusnya ya. Nah, next Teriska. Jadi apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil ya? Next. Mungkin sebelum kita masuk kepada tentang ibu hamil, bahaya COVID-19 terhadap ibu dan janin, kita mengenal dulu gitu ya. Ini memang sudah lama ya di kota epicentrumnya sendiri asalnya di Wuhan itu sejak Desember 2019 sudah dikenal gitu ya. Tapi barangkali di sini juga bukan hanya teman-teman sejawat gitu ya, tapi ada ibu-ibu yang ikut serta juga perlu gitu ya, perlu kita sharing apa sih coronavirus itu gitu ya. Jadi memang coronavirus ini kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia gitu ya. Beberapa jenis coronavirus yang sebelumnya sudah dikenal seperti MERS dan SARS itu sudah pernah ya, H1N1 waktu flu burung itu juga bagian dari coronavirus gitu ya. Nah, virus ini menyebabkan penyakit yang dinamakan COVID-19, coronavirus disease, COVID-19, jadi coronavirus disease 19 gitu ya. Nah, jadi ini penyebabnya coronavirus gitu ya, novel coronavirus atau ada yang menamakan nCoV 19, ada yang SARS-CoV-2 gitu ya. Jadi jenisnya berbeda walaupun kelompok golongannya sama dengan virus coronavirus SARS, MERS gitu ya, tapi ini berbeda. Ini virus baru yang memang baru ditemukan. Makanya sampai hari ini memang masih diusahakan untuk imunisasinya gitu ya, vaksinasi dari coronavirus COVID-19 ini. Ya. Next, Teriska. Nah, kita perlu lihat juga update situasi COVID-19 per tanggal update ini ya, 15 Mei 2020, ini merujuk dari WHO dan Bidan Berbagi. Data di dunia dari 216 negara ya. Ini terkonfirmasi positif itu 4 juta, yang 4.307.287 orang ya. Dan yang meninggal itu mencapai 295.101. Indonesia sendiri saat ini kasus terkonfirmasi 16.000
496, ya ini masih ada kemungkinan bertambah, masih ada kemungkinan nambah gitu ya, walaupun memang angka kematian dari COVID-19 ini kalau dari bulan Maret, April kemarin gitu ya, sekarang bulan Mei memang ada penurunan gitu ya, tapi dari informasi di media bahwa Indonesia sendiri belum punya grafik tren dari wabah COVID-19 ini ya, tapi kita bisa lihat di sini ya, mudah-mudahan melihat data ini wabah COVID-19 ini segera berakhir gitu ya, di mana dulu waktu bulan April ya, puncak-puncaknya itu mencapai hampir 10% ya angka kematiannya, padahal di bulan Februari Maret informasi yang disampaikan kan kalau di Wuhan sendiri angka kematian itu hanya 2% sampai 3%, ya, tapi Indonesia mencapai hampir 10% ya. Nah, di Bandung sendiri karena kebetulan saya domisili di Bandung ya, lihat data Bandung gitu ya. Di sini kita lihat yang terkonfirmasi itu ada 282 orang gitu ya. Ya cukup banyak juga gitu ya, dan meninggal 36 orang. Sebetulnya angkanya juga mengalami penurunan dari angka meninggal dari bulan Maret April yang lalu gitu ya. Cimahi yang terkonfirmasi 73, yang meninggal 3, Kabupaten Bandung yang terkonfirmasi 63, yang meninggal 5 ya. Ini selayang pandang dari data situasi COVID-19. Jadi mungkin kita belum bisa, kalau dari informasi media, pemerintah masih memperpanjang masa masa PSBB ini ya, sesuai dengan keputusan dari BNPB bahwa sampai tanggal 29 Mei 2020 akan dilihat lagi, akan dievaluasi kembali bagaimana perkembangan dari pandemi ini gitu ya. Kalau kita lihat negara lain, mungkin Vietnam, kemudian juga Prancis gitu ya, itu sudah mulai mengendurkan lockdown gitu ya, mengendurkan ya. Karena kalau di negara-negara lain lockdown itu benar-benar mereka tidak boleh keluar. Kalau di kita ya tadi ya, saya juga rasa prihatin gitu ya, ketika harus keluar ternyata ya masyarakat masih belum memiliki kesadaran yang penuh gitu ya untuk segera mempercepat wabah ini berlalu gitu ya, karena masih bahkan mereka bukan abai ya abai lah bisa dibilang, tidak peduli gitu ya, tidak pakai masker, kemudian bergerombol, apalagi sekarang musim bulan puasa seperti ini, kalau sore-sore di Bandung ada namanya ngabuburit, itu masih ramai gitu ya, orang-orang berburu hidangan berbuka puasa gitu ya. Dan mungkin itu tidak hanya di Kota Bandung atau Kabupaten Bandung, tapi mungkin di wilayah lain juga masih memprihatinkan ya. Sempat ada wacana mungkin orang-orang yang abai ini perlu diberi sanksi gitu ya, karena perilaku mereka itu bukan merugikan mereka secara pribadi saja, tetapi masyarakat luas gitu ya, secara umum juga terkena dampaknya ya, termasuk petugas kesehatan yang di garda terdepan melayani kalau mereka terkonfirmasi positif bahkan mengalami gejala yang berat misalnya, kan harus dirawat di rumah sakit ya, seperti itu. Next, Teriska. Nah. Next, Teriska, iya. Ini juga perlu kita pahami bersama gitu ya, karena masih banyak juga orang-orang yang masih bertanya kepada saya pribadi gitu ya, apa sih bedanya ODP PDP? Mungkin ini saya sampaikan juga sedikit gitu ya. ODP, orang dalam pemantauan, itu dia orang yang tidak punya gejala COVID-19, apakah itu batuk atau sakit tenggorokan atau demam misalnya, dia tidak punya gejala itu, tetapi dia punya riwayat perjalanan. Nah, riwayat perjalanan entah itu dia ke Cina atau ke luar negeri dari wilayah yang terjangkit COVID-19 dalam waktu 14 hari. Termasuk mungkin kalau Indonesia epicentrumnya Jakarta gitu ya, mungkin dia orang Jakarta kan nggak boleh lagi kemana-mana ya. Apalagi dengan PSBB ini bukan hanya Jakarta, Depok, Bogor gitu ya, juga termasuk Bandung ya dianggap red zone gitu ya, zona merah untuk ini gitu ya. Sehingga kalau kita mudik nanti ya bisa jadi kita dianggap ODP gitu ya. Karena apa? Karena kita dianggap orang yang berasal dari wilayah terjangkit walaupun kita tidak mengalami gejala ya. Kemudian yang PDP itu pasien dalam pengawasan ya.
dia punya gejala seperti batuk, pilek, kemudian mungkin ada sakit tenggorokan atau ada sesak ringan atau sesak berat. Jadi gejalanya mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Kalau dia punya gejala itu disebut PDP, gitu ya. Walaupun dia belum terkonfirmasi positif COVID-19, ya. Nah, dia punya gejala dan punya riwayat. Dia punya gejala dan punya riwayat perjalanan tadi ke daerah epicentrum yang terjangkit COVID-19 dalam waktu 14 hari, ya. Atau mungkin dia berhubungan, ya, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Seperti itu. Ini bisa jadi PDP, gitu ya. Kalau kita dengar di berita kemarin di daerah Jakarta ada imam masjid yang dia positif COVID-19 ya terkonfirmasi, jamaahnya jadi kalau dia tidak bergejala ya ODP, gitu ya. Kalau dia bergejala ya dia jadi PDP, ya, seperti itu. Nah, kemudian kasus konfirmasi ini seseorang yang sudah terinfeksi COVID-19, ya, dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif, baik itu rapid test, gitu ya, dan nanti rapid test juga kalau dia positif akan dikonfirmasi dengan PCR, ya, polymerase chain reaction. Kalau positif itu yang disebut kasus terkonfirmasi positif COVID-19, ya. Nah, ini yang sekarang jadi marak juga, gitu ya, karena memang situasi di Indonesia seperti ini ada OTG, gitu ya, orang tanpa gejala, gitu ya. Jadi sebetulnya dia carrier atau dia membawa, dia sudah terinfeksi COVID-19 tapi dia tidak menunjukkan gejala tadi ya, asimptomatik atau tanpa gejala, tapi dia karena dia sudah terinfeksi, dia berisiko tentunya menularkan COVID-19 ini, gitu ya, seperti itu. Ya misalnya petugas kesehatan yang memang dia bekerja di ruang isolasi dari pasien-pasien COVID-19 atau ya dia bersama dengan pasien COVID-19 misalnya serumah atau ya tadi ya berpergian bersama. Jadi nah ini yang perlu disadari oleh masyarakat, gitu ya, bahwa walaupun kita itu tanpa gejala, kita tetap harus menjaga diri kita dan lingkungan kita, gitu ya, dari bahaya ini karena memang ini belum berakhir, ya. Jadi kita saja seminar harus seperti ini, gitu ya, dengan online webinar, gitu ya, atau ya tadi ya sekolah dari rumah, gitu ya, kuliah dari rumah, gitu, seperti itu. Nah ini juga yang harus disadari oleh masyarakat bahwa tanpa gejala pun kita harus memperlakukan semua orang dan lingkungan kita itu tadi ya berpotensi menularkan kepada kita, sehingga tumbuh kesadaran dari kita untuk berperilaku yang positif untuk membantu, gitu ya, membantu menurunkan atau membantu menghentikan wabah ini, ya, gitu. Next, Teriska. Nah, ini yang perlu diketahui karena walaupun ini bahasanya ibu hamil, gitu ya, tetapi ternyata cara penularan COVID-19 ini sama antara ibu hamil dengan orang yang tidak hamil, gitu ya. Dari mana? Menurut berbagai hasil kajian dari berbagai jurnal, kemudian ya dari penelitian orang-orang yang melakukan kajian terhadap kasus COVID-19 ini, gitu ya, bahwa penularannya melalui yang utama ini ya, yang memang saat ini belum ada penularan lain, yaitu dengan percikan cairan dari hidung atau mulut dari penderita positif COVID-19, ya. Bisa waktu dia batuk, bersin, atau bahkan droplet bernafas. Itulah kenapa kita perlu pakai masker, gitu ya. Saat ini kita perlu menggunakan masker karena ya tadi walaupun hanya ngobrol, barangkali ada percikan dari nafasnya atau tidak sengaja dia bersin. Nah, dia bersinnya itu tidak ditutup, kemudian terpercik ke permukaan benda yang ada di sekitarnya, lalu ada orang lain yang memegang benda itu, menyentuh benda itu bisa menularkan ketika orang yang menyentuh benda sudah terkontaminasi oleh air dari hidung, percikan hidung atau mulut orang yang positif COVID-19 tadi, dengan dia menyentuh mata, selaput lendir ya, mata, hidung, atau mulutnya, itu sudah bisa terjangkit COVID-19. Ini ya, jadi betul-betul dari kita semua, termasuk ibu hamil, harus ada kesadaran yang penuh, gitu ya, untuk mencegah, gitu ya, mencegah rantai penularan COVID-19 ini, ya. Nah,
atau orang yang menghirup percikan cairan yang keluar dari batuk atau napas orang lain, gitu ya. Atau bahkan dari salah satu jurnal yang pernah saya baca juga gitu ya, ternyata virus COVID-19 ini ditemukan di dalam kotoran pup atau BAB-nya manusia ya, dan itu kotoran itu masih bisa dideteksi setelah orang tersebut dinyatakan sembuh 14 hari berikutnya. Jadi saat orang itu dinyatakan sembuh oleh dokter, nah 14 hari berikutnya menurut artikel yang saya baca itu kotorannya masih mengandung COVID-19 ya. Nah, dan tentunya itu bisa berpotensi menularkan ya kepada yang lainnya gitu ya. Makanya tetap waspada, ini salah satunya. Kalau yang pertama tadi karena dia droplet, percikan air ludah, air cairan hidung, kalau ini dari kotoran manusia. Jadi tentunya itu yang mengharuskan kita cuci tangan. Tadi juga karena menyentuh permukaan kita juga harus cuci tangan ya. Sering cuci tangan kalau keluar dari kamar mandi gitu ya, atau sebelum makan. Karena tadi meminimalkan penularan COVID-19. Karena cara penularannya yang utama memang dari cairan hidung mulut, tapi ternyata dari hasil kajian ada gitu ya. Walaupun ini memang belum tegas gitu ya, belum tegas, belum jelas apakah di kotoran manusia itu COVID-19 bisa menularkan. Tetapi tentunya ketika ada kajian ini, kita juga harus berhati-hati terhadap hal ini. Ya, next, Teriska. Nah, bagaimana hamil dengan infeksi COVID-19? Ya, dari data hasil penelitian tentang ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 sebetulnya masih sangat terbatas karena memang mungkin kita sendiri di Indonesia juga masih terbatas ya untuk melakukan itu gitu ya, ditambah lagi dengan kondisi APD yang terbatas gitu ya. Jadi mungkin dari provider-provider yang memiliki data, kemudian yang bisa mengakses itu, gitu ya. Termasuk di luar negeri sendiri. Ini saya baca beberapa artikel, gitu ya, di New York, gitu ya, dari 43 ibu hamil, gitu ya. Kalau melihat data ini, gitu ya, ternyata dari yang diobservasi selama 2 minggu, kan tadi yang 14 hari karena memang masa inkubasinya 2 minggu, gitu ya. Keumumnya dari ibu hamil yang 43 orang ini 86% itu hanya mengalami gejala ringan, umumnya bahkan tanpa gejala. Nah ini ya, jadi ibu-ibu hamil mungkin saja gitu ya, dia terinfeksi COVID-19 tapi dia tanpa gejala, ya. Tetapi juga jangan khawatir gitu ya, karena tadi ya, yang penting nanti jaga kesehatan kan gitu. Nah ini ternyata seperti itu. Jadi tidak ada bukti yang tegas atau yang jelas bahwa ketika hamil itu akan berat gejala terinfeksi COVID-19-nya, gitu ya. Nah, dari pernyataan ini. Jadi sama saja gitu ya, gejala COVID-19 orang yang tidak hamil dengan ibu hamil bisa mengalami gejala yang sama. Jadi kehamilannya tidak akan memperberat infeksi yang terjadi. Gitu ya. Jadi tidak usah khawatir gitu ya. Kalau kehamilan nanti akan berisiko cepat tertular dan gejalanya akan lebih berat dialami gitu ya, seperti itu. Nah, di sini bahkan umumnya gitu ya 86%-nya gejalanya ringan ya, batuk-batuk ringan mungkin atau ada sakit tenggorokan atau ada demam-demam ringan seperti itu ya. Nah, penelitian di Cina sendiri, Tiongkok, ada di Wuhan, Guangzhou gitu ya, melibatkan 51 ibu hamil terkonfirmasi COVID-19, itu 40% yang dirawat yang masuk ke rumah sakit itu datang ke rumah sakit itu dengan keluhan demam, ya, gejalanya demam. 46% mengalami batuk kering, gitu ya, atau ada tambahan demam dan batuk kering, gitu ya. 23%-nya, ini seperempatnya, gitu ya, kurang lebih mengalami demamnya pada masa nifas. Nah, ini ya, seperti itu. Kemudian ada gejala lain yang sebetulnya lebih sedikit dilaporkan seperti nyeri tenggorokan, sesak napas, nyeri-nyeri otot, gitu ya, rasa tidak enak badan, atau bahkan diare, ya, itu. Jadi kalau kita lihat, yaitu tadi seperti yang di New York, ternyata memang tidak ada bukti yang kuat, yang tegas bahwa dari kajian kepada ibu hamil ini dari Tiongkok dan di New York, gejalanya akan lebih berat pada ibu hamil tidak, gitu ya. Jadi gejala yang muncul justru kalau dilihat serupa ibu hamil maupun yang tidak hamil, ya.
Dan juga risiko tertularnya wanita hamil dari COVID-19 itu tidak menjadi lebih berat, karena ada yang menyatakan kan ibu hamil itu ada penurunan daya tahan tubuh gitu ya. Ternyata tidak gitu ya. Menurut kajian ini ibu hamil tidak tidak lebih mudah tertular dibandingkan populasi umum yang lain atau dibandingkan orang yang tidak hamil. Gitu. Next, Teriska. Ya. Nah, ketika kita sebagai bidan gitu ya, dan ini ibu-ibu hamil yang mengalami kehamilan mungkin ya, karena di sini juga tidak semuanya teman-teman sejawat saya bidan gitu ya, ada ibu-ibu yang bukan bidan juga barangkali yang dia juga hamil atau mungkin nanti perlu mengedukasi kepada keluarganya atau tetangganya atau saudaranya atau rekan-rekannya gitu ya yang dia kenal lagi hamil. Nah, bagaimana asuhan kehamilannya? Bagaimana mengatur dia pemeriksaan kehamilan? Karena tadi di awal datanya adalah ibu-ibu hamil ini bingung karena himbauannya kan tidak periksa kalau tidak ada keluhan, tidak ada gejala gitu ya, sehingga ya sudah di rumah saja gitu ya. Tetapi tetap kan ya selama kehamilan ini tentunya perlu ada evaluasi gitu ya. Sudah banyak kajian gitu ya yang dilakukan walaupun dengan data terbatas gitu ya. Sehingga ini juga saya melihat dari berbagai sumber gitu ya, dari UNFPA gitu ya, dari MNH, kemudian juga dari IBI yang mengeluarkan ya rekomendasi-rekomendasi untuk asuhan kehamilan ini ya. Karena memang tadi betul tidak perlu bukan tidak perlu, jadi tidak menunda dulu kunjungan pemeriksaan kehamilan kalau tidak ada keluhan ya. Nah, namun demikian kan tetap ibu hamil ini perlu dikelola gitu ya, perlu dikelola bagaimana caranya. Nah, yang pertama mengatur jadwal. Jadi bidan mengatur jadwal pemeriksaan kehamilan. Jadi sebetulnya bidan bersama ibu ya. Jadi bagusnya tadi ya memang dari ibu juga rekomendasinya sebelum datang ke klinik bidan, praktik mandiri bidan atau puskesmas misalnya ya, atau ke klinik dokter yang dia biasa periksa, itu baiknya adalah dengan perjanjian gitu ya. Perjanjian untuk apa? Untuk mengkoordinasikan kapan bisa datang, kapan harus dievaluasi gitu ya. Karena tetap ibu-ibu ini kan tidak bisa tadi ya, tidak bisa terus-menerus sendiri di rumah gitu ya. Dia tetap ada evaluasi. Kita perlu menilai kesejahteraan janinnya gitu ya. Kita perlu menilai juga menilai bagaimana kesiapan ibu terhadap kehamilan dan persalinannya gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan itu gitu ya dari asuhan kehamilan ini gitu ya. Nah, jadi di sini tentu perlu diatur gitu ya jadwal pemeriksaan kehamilan gitu ya. Bagaimana bidan menerima misalnya sehari dia bisa periksa berapa orang gitu ya, seperti itu. Kemudian bidan menentukan juga mekanisme kunjungan. Jadi ibu-ibu juga tahu, oh iya, jadi tidak kecewa juga kalau misalnya Bu maaf sekarang perjanjiannya sudah penuh, mungkin ibu bisa di hari yang berapa, gitu, kecuali kalau ada keadaan gawat darurat gitu ya. Nah ini mekanisme kunjungan pemeriksaan kehamilan. Bagaimana cara perjanjian tadi ya bisa lewat chatting, telepon, gitu ya seperti itu. Kemudian melakukan kontak jarak jauh. Jadi kunjungan kehamilan itu tidak harus datang gitu ya, tetapi kontaknya itu bisa dengan evaluasi jarak jauh. Mungkin nanti untuk teman-teman sejawat bidan bisa buka antenatal brief dari UNFPA ya. Di situ ada checklist untuk bidan apa saja sih yang harus dievaluasi kalau melakukan kontak jarak jauh gitu ya. Jadi via chatting WA misalnya atau via Telegram atau apapun dari media komunikasinya gitu ya, seperti itu. Jadi mereka bisa mengevaluasi ibu dari jauh dan ibu juga jadi merasa ada tadi ya yang dia tidak punya checklist untuk evaluasi mandiri dirinya gitu ya. Nah, dengan adanya kontak jarak jauh dengan bidan, kalau dia tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, itu juga cukup membantu menguatkan psikologis ibu, mengurangi kecemasan ibu gitu ya. Ibu-ibu hamil merasa ada yang memperhatikannya ya. Nah, kemudian juga di sini bidan juga bisa melibatkan keluarganya gitu ya, atau kader setempat untuk evaluasi dari
pemantauan mandiri ibu hamil itu. Nah, kemudian juga perlu dari rekomendasi ini mengatur alur atau prosedur pelayanan ya. Karena apa? Untuk mengurangi waktu tunggu supaya tidak banyak terpapar. Ibu hamil yang datang itu tidak banyak kontak dengan lingkungan yang tadi ya semua berpotensi sebetulnya menularkan COVID-19. Karena kita tidak pernah tahu OTG itu juga banyak di luaran sana gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa tidak lama waktu tunggunya gitu ya. Kemudian jadi begitu dijanjikan jam 9, nah, datang jam 9 udah di sana, udah langsung diperiksa oleh bidannya gitu ya. Itu juga untuk efisiensi pelayanan dan tentunya ibu-ibu akan lebih puas sebetulnya ya, lebih puas dengan seperti itu gitu ya, dan tidak cemas gitu ya, tidak cemas tertular COVID-19 ini ya. Kemudian juga ruang tunggu diupayakan terbuka, ini buat teman-teman sejawat yang punya praktik mandiri, maksudnya jadi sirkulasi udaranya itu lancar gitu ya. Kemudian jaga jarak 1 sampai 1,5 meter gitu ya. Kalau dari IBI rekomendasinya 1,5 meter gitu ya. Di sini juga tadi supaya tidak berkumpul banyak, tidak melebihi 20 orang di dalam satu ruangan ya. Nah ini makanya tadi dengan perjanjian ya. Dan sebelum mereka datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tadi karena memang sudah ada kontak lewat telepon dan chatting, ibu hamil ini di screening dulu gitu ya terhadap gejala COVID-19 ya kan. Kita sudah banyak ya mendapatkan informasi gejala COVID-19 tadi ya, apakah ibu dalam beberapa hari kebelakang mengalami demam atau mengalami tadi ya ada batuk atau sakit tenggorokan atau badan merasa tidak enak dan sebagainya ya. Nah, karena kalau ada gejala itu, nah dia mungkin kalau tidak ada perbaikan gitu, tentunya itu harus dievaluasi dengan pemeriksaan COVID-19 ya, seperti itu. Nah, jadi juga tidak memberikan potensi menularkan baik kepada bidannya ataupun kepada pasien yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ini ya next Teriska. Ini rekomendasi WHO ya untuk jadwal kontak kehamilan selama pandemi. Rekomendasi WHO tahun 2016 itu kontak kehamilan minimal 8 kali kontak gitu ya. Tetapi karena pandemi ada rekomendasi baru yang dirilis oleh WHO dari 8 kali kontak 4 kali itu dengan kontak jarak jauh saja. Jadi ibu tidak perlu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tadi ya dengan checklist yang digunakan bidan mengevaluasi bagaimana kemajuan kesehatan dari ibu hamil dan janin yang dikandungnya ya. Nah, yang wajib datang tatap muka ini ada di pertemuan pertama di trimester 1 gitu ya. Itu pengkajian menyeluruh dari kondisi ibu gitu ya. Kemudian di trimester masuk ke trimester 3. Jadi di trimester 2 karena memang umumnya trimester 2 itu periode sehat. Jadi bidan cukup kontak jarak jauh, evaluasi dan menilai risiko yang mungkin terjadi pada waktu itu. Nah, nanti mulai trimester 3 dilakukan tatap muka kembali. Jadi ibu-ibu hamil juga mesti tahu ini gitu ya. Oh iya, jadi dia udah prepare gitu ya. Ilmu ini bukan hanya untuk bidan, tapi ibu hamil juga perlu tahu. Oh, berarti saya kunjungannya bisa ketemu bidan di periode 30 minggu itu gitu ya. Kemudian di 34 minggu bisa kontak jarak jauh lagi, di 36 minggu ini evaluasi lagi gitu ya, karena perlu ada evaluasi dari kesejahteraan janin dan ini penilaian risiko dan rencana persalinan ya, karena di 36 minggu ini bidan perlu memastikan bagaimana rencana persalinan ibu gitu ya, seperti apa. Nah, dan nanti terakhir kalau memang belum lahir di 40 minggu itu dilakukan tatap muka kembali gitu ya. Nah, ini mah rekomendasi WHO ya, tapi tidak jauh berbeda dengan rekomendasi dari Kemenkes. Ini saya dapat dari IBI ya, dari Bu Emi Nurjasmi. Kemenkes merekomendasikan pemeriksaan kehamilan itu bukan di pandemi itu 6 kali kunjungan gitu ya. Tetapi untuk masa pandemi itu perlu disesuaikan. Nanti kita lihat. Nah, ini ya 6 kali kunjungan yang kontak kehamilan yang bukan pandemi itu trimester 1 1 kali, dan itu perlu ada kolaborasi dengan dokter untuk deteksi dini keseluruhan dari kondisi ibu secara utuh, termasuk faktor risiko, ya. Nah ini pasti perlu tatap muka seperti yang tadi WHO ya, di trimester 1 itu perlu tatap muka, gitu ya, maksimal di usia 12 minggu, ya.
Kemudian di trimester 2 ini kunjungannya 1 kali. Nah, karena masa pandemi seperti WHO tadi, jadi sama ya, serupa lah ya, karena memang ini bisa dengan memanfaatkan buku KIA ya, karena ibu-ibu hamil itu setiap mereka periksa, mereka dapat buku KIA ya dari bidannya atau dari puskesmas. Nah, ini bisa dilakukan dengan kontak jarak jauh, evaluasi dari kesejahteraan janin, kesehatan ibu, termasuk konsultasi dan komunikasi dengan memanfaatkan buku KIA. Ya. Nah, berikutnya 3 kali di trimester 3. Ya. Nah, ini dan 1 kalinya ada kolaborasi dokter untuk deteksi dini komplikasi. Ya. Nah, ini juga mirip ya dengan apa yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi, mangga ibu-ibu bidan, gitu ya, teman-teman sejawat bisa mengatur jadwal tadi ya, dan mendiskusikannya bersama ibu hamil, klien-kliennya untuk tadi mengatur jadwal kontak kapan tepatnya bisa melakukan tatap muka atau tadi dengan kontak jarak jauh ya, seperti itu. Nah, ini buat janji kalau ada keluhan atau kondisi yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan juga ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, jadi ibu hamil dan keluarga ini kader juga termasuk bisa dilibatkan untuk berperan aktif memantau tanda bahaya kehamilan. Jadi mungkin kalau di desa atau di kelurahan, ibu bidan itu kan punya channel kader-kader. Nah, mereka bisa menjadi perpanjangan tangan untuk tadi ya melihat langsung, barangkali walaupun tidak perlu kontak secara intensif ya, barangkali tadi ya berkoordinasi. Jadi kalau ada apa-apa, lapor juga ke kader, kemudian chatting juga ke bidan, seperti itu. Yang ini hikmahnya juga bisa kita rasakan sebetulnya COVID-19 ini bukan sekedar pandemi yang menyusahkan sebetulnya, tetapi positifnya bahkan bisa memandirikan dan bisa semakin aware gitu ya, bisa semakin sadar terhadap kehamilan gitu ya, terhadap lingkungan seperti itu. Next, Teriska. Nah, bagaimana rekomendasi pelayanan kehamilan selama pandemi? Mungkin tadi sudah sempat disinggung gitu ya, meminimalkan kontak langsung tadi ya, makanya terjadwal kapan bidan perlu merencanakan jadwal-jadwal pemeriksaan untuk pasien-pasiennya gitu ya. Kalau tidak mendesak ya tadi tidak perlu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, tapi untuk evaluasi tadi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian juga ini penyesuaian jadwal pemeriksaan kehamilan menggunakan telehealth atau secara virtual gitu ya, telepon, chatting, kontak jarak jauh. Ini rekomendasinya tadi sudah disampaikan di waktu kunjungan gitu ya, waktu kontak langsung face to face gitu ya untuk pemeriksaan kehamilan dengan perjanjian ya. Kemudian membatasi jumlah kunjungan. Jadi kalau dulu pasiennya itu banyak, kalau sekarang maksimal ya itu tadi ya, tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Dalam satu hari kunjungan antenatal, kunjungan kehamilan itu gitu ya. Kemudian juga diupayakan di sini kalau dari UNFPA itu kalau bisa selain pemeriksaan fisik lakukan di lingkungan yang terbuka gitu ya, supaya tadi ya suasana itu lebih baik gitu ya, maksudnya risiko penularannya akan lebih minimal gitu ya, seperti itu. Jadi hanya pemeriksaan fisik saja ibu diajak ke dalam ruangan gitu ya, seperti itu. Tapi tetap ini harus respect ya, harus tetap menjaga privasi ibu gitu ya. Nggak mungkin kita anamnesis misalnya atau kita tanya-tanya ibu di depan pasien lain misalnya, seperti itu. Nah, tapi diciptakan suasananya bagaimana supaya tadi meminimalkan risiko penularan baik kepada provider, kepada bidannya maupun kepada ibu hamilnya dan keluarganya. Dan ini juga jangan lupa membatasi pengunjung yang datang bersama ibu hamil. Jadi biasanya kan suka diantar. Nah, jadi harus orang yang ya satu orang saja gitu ya, dan tadi tetap di screening. Siapa yang mengantar pun perlu ditanya, yang nganternya ada mengalami gejala COVID-19 tidak gitu ya. Kalau yang nganternya akan mengalami gejala itu lebih baik diantar oleh yang lainnya dari keluarganya seperti itu. Nah, kemudian efisiensi kunjungan di hari yang sama dengan kombinasi pelayanan. Misalnya
Jadi kita sudah menetapkan dari jadwal kunjungan yang bisa tatap muka itu, apakah sekalian evaluasi hemoglobinnya, ya, kadar darahnya, evaluasi mungkin ada perlu USG tadi kolaborasi dengan dokter misalnya, atau mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang lainnya yang memang bisa jadi dilakukan sekali datang dia bisa mendapatkan pelayanan yang banyak gitu supaya meminimalkan dia bolak-balik ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Kemudian juga tentunya menerapkan prosedur pencegahan COVID-19, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak itu yang penting ya. Dan jangan sampai lupa ini ya, karena ibu-ibu hamil juga perlu mengerti gitu ya. Kalau ibu bidan sekarang mesti pakai APD gitu ya, alat perlindungan diri ya. Jadi walaupun pakai APD, ibu bidan tetap harus peka gitu ya. Mungkin kontak mata tidak seperti kalau tidak pakai APD gitu ya, tetapi apa namanya, sentuhan dari sapaan ya, cara menyapa, kemudian perhatian, kemudian juga mendengarkan ibu dengan seksama gitu ya, itu akan membantu mengurangi rasa kecemasan ibu gitu ya, mengurangi kekhawatiran ibu, depresinya atau bahkan kekerasan yang dialami ibu selama masa pandemi ini, karena tidak menutup kemungkinan ya banyak yang di PHK dari masyarakat itu, kemudian juga kesulitan ekonomi ya dia gitu ya, untuk kehidupannya secara pribadi juga, sehingga bidan juga harus di sini harus empati dan respect gitu ya terhadap ibu gitu ya, walaupun dengan APD. Jadi kita juga apa namanya, betul-betul mengasuh ibu saat dia tatap muka dengan kita itu betul-betul memberikan jaminan yang membantu dia, karena tadi di awal, kenapa tadi saya di awal mengungkapkan masalah yang dialami oleh ibu hamil, karena memang itu tidak boleh sampai terus berlanjut gitu ya, tidak boleh terus berlanjut sampai dia mengalami kesulitan dengan kebingungannya terhadap situasi pandemi ini ya, karena sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh bidan maupun oleh ibu hamil, kualitasnya itu harus sama gitu ya, baik tidak ada pandemi maupun ada pandemi gitu ya. Jadi tidak berarti bidan mengurangi kualitas pelayanannya kepada ibu-ibu hamil ya. Justru disinilah bagaimana kita memberikan optimalisasi dari asuhan yang kita berikan, pelayanan yang kita berikan kepada ibu-ibu hamil gitu ya. Informasi yang jelas gitu ya, mendengarkan itu yang penting ya saat ini, karena memang dia sendiri saja sudah stres dengan situasi kehamilannya ya, seperti itu, dan situasi pandemi ini menambah stres lagi ya. Nah kemudian next Teresa ya, itu tadi pelayanan secara umum, tapi bagaimana kalau pelayanan ibu hamil dengan gejala COVID-19 ya. Nah tentunya kalau ibu hamil sudah punya gejala COVID-19, ibu hamil ini harus isolasi mandiri dulu gitu ya. Jadi ketika ditanya ibu ada gejala demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit badan atau yang lainnya misalnya, kalau ada gejala itu dia harus isolasi mandiri dulu gitu ya. Ibu hamil boleh melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan jika periode isolasi mandirinya sudah berakhir. Nah, jadi dan itu harus memenuhi 3 syarat ya. 3 syarat kan isolasi mandiri itu kita tahu 14 hari ya. 14 hari. Nah, jadi tunda sampai 14 hari dan tunda 3 hari berikutnya jika dia tidak punya gejala demam tanpa menggunakan obat penurun panas atau antipiretik ya. Jadi si ibu nggak ada demam setelah 14 hari itu, dalam 3 hari kemudian tidak ada demam ya. Nah, itu tidak ada demam atau nyeri tenggorokan atau batuk itu dia boleh melakukan kunjungan setelah 3 hari dari 14 hari masa karantina, bukan karantina ya, isolasi mandirinya ya. Nah, ini tapi kalau misalnya setelah kita screening, setelah di di screening ibu hamil saat kontak jarak jauh itu dia mengalami gejala COVID-19 dan dia mengalami perburukan gejala gitu ya, tentunya dia harus dirujuk ke rumah sakit, ya. Harus segera kontak rumah sakit gitu ya, seperti itu. Nah, kalau atau misalnya di sini dikatakan dia boleh mulai melakukan kunjungan kehamilan itu
tadi ya 3 hari tanpa demam, tanpa obat penurun panas, atau sekurang-kurangnya 7 hari gejala itu membaik dari gejala pertama muncul, ya seperti itu. Nah ini ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi ibu-ibu juga perlu tahu, gitu ya, ibu-ibu hamil perlu sadar diri. Jadi di awal-awal Maret April itu banyak petugas kesehatan juga yang menjadi korban, gitu ya, karena ketidakjujuran dari masyarakat. Dia sudah ya tadi ya PDP, gitu ya, mengalami gejala tapi tidak mengakui bahwa dia apa istilahnya bahkan ada yang sudah terkonfirmasi COVID-19, ya, seperti itu. Nah ini juga penting bagi ibu hamil, gitu ya, memahami kondisinya, gitu ya, sehingga dia tahu kapan dia harus mengontak bidan kembali, kapan dia memberi laporan kepada bidan, Bu, saya udah setelah isolasi mandiri 3 hari saya sudah tidak ada apa-apa, kapan kiranya ibu bisa menjadwalkan saya untuk kunjungan, gitu. Walaupun ya ini gejala ya, karena gejala dia belum terkonfirmasi, gitu ya, seperti itu. Nah kalau gejala memburuk setelah 7 hari tadi ya disarankan untuk rumah sakit, ya seperti itu. Nah ini jika mengalami gejala COVID-19 dan kehamilannya juga mengalami komplikasi, maka ibu hamil kan tadi perlu ke rumah sakit. Nah di rumah sakit pun dia perlu dipisahkan dengan pasien-pasien yang lainnya. Tidak boleh dia bersama dengan pasien yang lainnya. Sejak awal perawatan sampai akhir dia pulang. Nah ini diusahakan. Kenapa? Karena tadi dia berisiko menularkan infeksinya kepada orang lain. Ya. Dan ibu hamil yang memang memiliki gejala itu harus menggunakan masker medis, ya. Jadi masker bukan masker kain ya, masker medis, bukan yang N95. Kalau N95 itu untuk petugas, ya, untuk petugas yang mengawasi ibu-ibu yang dengan PDP, yang dengan gejala tadi, ya seperti itu. Jadi ibu-ibu hamil yang punya gejala harus dilengkapi dengan masker medis. Nah, bidan pun kalau misalnya kedatangan ibu hamil tanpa masker medis dan dia mengalami gejala, harus diberikan masker medis ibu tadi, ya, karena tadi mengurangi risiko droplet dari pasien yang mengalami gejala tadi kepada ibu bidannya sendiri, ya. Next, tadi Ska. Nah, apakah ibu hamil akan menularkan virus COVID-19 ini kepada janinnya, ya? Jadi sejauh ini belum ada, gitu ya, belum ada bukti yang kuat, bukti yang jelas bahwa ada penularan vertikal dari ibu ke janin, ya seperti itu. Jadi dari hasil kajian dari 6 orang ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 itu cairan amnion, cairan ketubannya, kemudian juga dari plasentanya, gitu ya, itu tidak mengandung virus COVID-19, ya seperti itu. Jadi walaupun memang tadi ya di awal data hasil penelitian ini memang masih terbatas, tapi sampai sejauh ini ya tadi belum ada bukti, makanya belum ada bukti COVID-19 ini menularkan dari ibu yang positif COVID-19 ke janinnya, ya. Dan dari semua bayi yang dilahirkan dari ibu yang positif COVID-19 itu negatif COVID-19, gitu ya. Walaupun memang ada risiko ya, risiko bayi yang dilahirkan ibu yang positif COVID-19 tentu lebih besar tertular. Tertularnya tapi bukan dari ibu ke janin, bukan dari plasenta, tetapi mungkin dari droplet saat setelah dia lahir, gitu ya. Nah ini makanya bayi-bayi bisa dinyatakan bebas COVID-19 itu kalau dia 72 jam lahir dia dinyatakan negatif, memang dia berarti negatif COVID-19. Ya, karena ada bayi yang memang baru lahir itu dia mengalami positif COVID-19 itu setelah 36 jam lahir, artinya 3 hari ya lahir dia positif COVID-19. Artinya berarti dia droplet dari ibunya kepada bayinya, bukan kepada janin, ya. Jadi memang potensial terinfeksi ya karena ada tadi droplet, ya. Nah ini makanya yang direkomendasikan adalah bagaimana menurunkan risiko penularan ini, gitu ya. Menurunkan risiko penularan dengan meminimalkan pencegahan infeksi, ya, secara umum dengan cuci tangan, pakai masker, gitu ya. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi
sebagian besar gitu ya, umumnya bayi-bayi yang lahir dari ibu yang positif COVID-19 itu, kalaupun dia terinfeksi, sebagian besar mengalami gejala sakit ringan. Ya, jadi tidak berat seperti halnya yang tadi ya, orang yang mungkin dia punya penyakit gitu ya, entah dia diabetes atau misalnya sakit jantung atau sakit-sakit yang lainnya misalnya. Kalau bayi-bayi ini dari kajian yang dilakukan sebagian besar gejalanya ringan, ya seperti itu, ringan. Next, Teriska. Lanjut. Ya, persalinannya bagaimana? Nah, ini kan memang kita berbicara tentang ibu hamil, tetapi ibu hamil ini pasti akan melahirkan, ya. Dan di kehamilan tadi di 36 minggu kita harus evaluasi kan persiapan persalinan, perencanaan persalinannya, gitu ya. Nah, bagaimana, gitu ya? Tadi tetap ketika ibu hamil atau pendamping persalinannya masuk ke ruang bersalin, harus di screening dulu terhadap gejala COVID-19, ya. Jadi itu, gitu ya. Artinya ini memang betul-betul ya akan mengubah mungkin ya. Nanti mungkin ada rekan dari narasumber yang lainnya nanti pertemuan berikutnya yang akan membahas ini, Ibu Dr. Jundra nanti yang akan membahas ke depan tuh seperti apa. Gitu ya. Karena sekarang kan SOP-nya sekarang semua di awal kita screening dulu. Gitu ya. Dia punya gejala nggak COVID-19. Ya. Nah, kemudian untuk pencegahan ibu hamil yang terduga gitu ya atau bahkan terkonfirmasi corona itu disarankan melahirkan di rumah sakit tentunya ya. Nah, ini rencana persalinannya harus ditindaklanjuti sesegera mungkin gitu ya. Jangan sampai dia sudah punya dia PDP atau bahkan dia terkonfirmasi dia nanti lahirnya di praktik mandiri bidan. Belum tentu ibu bidannya punya masker N95 misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ini juga kan perlu ibu hamil juga perlu jujur dengan dirinya. Jangan takut, jangan khawatir gitu ya. Karena di mana-mana SOP ini sudah dipahami oleh baik itu bidan, perawat, dokter obgyn gitu ya, dokter anak, ya semua tenaga medis itu memahami rekomendasi ini gitu ya, seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan khawatir kalau nanti kalau ke rumah sakit itu pasti disesar gitu ya. Karena ternyata sebetulnya rekomendasi dari IBI ya, dari IBI, dari MNH, dari UNFPA itu tidak ada kontraindikasi. Ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 itu harus seksio sesarian. Jadi tidak ada kontraindikasi dia boleh melahirkan perkawinan ya, seperti itu. Jadi tidak ada larangan ibu hamil yang terkonfirmasi dia melahirkan perkawinan. Tapi tadi dia harus melahirkan di fasilitas yang memang memadai untuk mengurangi risiko bagi penolong yang akan membantu persalinannya nanti. Gitu. Jadi makanya kalau dia sudah punya gejala ya PDP tadi atau dia terkonfirmasi positif COVID-19, dia sebaiknya melahirkannya di rumah sakit. Ya, seperti itu. Nah ini dan tentunya yang tidak kalah pentingnya, gitu. Oh ya. Adapun memang dari beberapa kajian, memang sebagian besar pasien-pasien hamil dengan COVID-19 itu melahirkannya melalui persalinan seksio sesar, ya, dan umumnya prematur. Tapi dari kajian ini belum diketahui kenapa ini prematur. Jadi belum bisa disimpulkan kenapa ini prematur, gitu ya. Ya, apakah dari infeksinya atau dari aspek yang lainnya, gitu ya. Karena kita tahu tanpa pandemi, kalau ibunya stres juga itu bisa berisiko kepada persalinan prematur, gitu ya. Nah ini juga perlu dipikirkan, gitu ya. Tapi di sini belum berani disimpulkan apakah prematurnya itu karena kecemasan atau karena COVID-19-nya, sehingga tetapi memang dari beberapa kasus itu sekitar 20%-annya itu lahirnya prematur. Ya, berarti kan cukup tinggi, gitu ya, seperti itu. Nah di sini dari sebagian besar pasien hamil dengan COVID-19 ini melahirkan dengan seksio itu belum jelas kontraindikasinya, belum secara tegas dijelaskan, ya, maksudnya kenapa harus lahir seksio, gitu ya, seksio sesar. Bisa jadi ada analisis yang menyatakan ada kemungkinan dipengaruhi oleh pertimbangan konsekuensi potensial dari penularan infeksi, gitu ya, dari COVID-19. Nah, tapi rekomendasi yang
April 2020 dari MNH, WHO, UNFPA, dari IBI, gitu ya, dari POGI juga, gitu ya. Sebetulnya tidak ada kontraindikasi, tidak ada larangan bagi ibu hamil yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk melahirkan normal perkawinan, ya seperti itu. Nah, yang penting bagi bidan, ini bidan harus memenuhi seperti kehamilan tadi, harus memenuhi semua hak perempuan yang bersalin, ya, untuk dilayani dengan penuh perhatian, penghargaan, gitu ya, mendapatkan informasi yang jelas. Didampingi, ini didampingi juga oleh orang yang memang tadi ya aman, gitu ya, dari hasil screeningnya. Juga perlu ada persetujuan tindakan, informed consent, ya. Ibu hamil bebas mengambil keputusan sendiri atau menolak tindakan, ya. Jadi tetap, jadi pelayanan, standar pelayanan itu tidak berubah, baik tidak ada pandemi ataupun masa pandemi, ya. Bahkan termasuk memilih posisi persalinan sesuai pilihannya, ya. Yang penting tadi dijaga bagaimana situasi agar tidak menularkan baik dari ibu kepada bidan, gitu ya, atau sebaliknya, ya. Jadi ibu hamil perlu mengerti, bidan juga perlu empati, gitu ya, dengan hal ini, ya, seperti itu. Next, Tariska. Nah, ini amanat dari WHO, ya. Semua ibu hamil, termasuk yang terkonfirmasi atau diduga terinfeksi COVID-19, gitu ya, memiliki hak untuk mendapatkan asuhan atau pelayanan yang berkualitas, baik sebelum, selama, dan sesudah melahirkan. Ini termasuk dalam pelayanan kesehatan kehamilan, bayi baru lahir, nifas, dan dalam masa persalinan dan kesehatan mental. Ini penting dicamkan oleh petugas kesehatan. Next, Teriska. Nah, apa yang harus dilakukan selama kehamilan di masa pandemi? Ya, tentunya ibu-ibu hamil nih khususnya menjaga kesehatan, ya, makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, jaga jarak dengan orang sekitar. Mungkin kalau sekarang Lebaran, ya berhati-hati gitu ya, karena mall juga ramai ternyata, ya, banyak yang belanja gitu kalau lihat di TV, ya, penuh, parkir juga penuh gitu ya. Kemudian juga jangan mudik gitu ya, kalau memang tidak, ya, kan sudah dilarang, ya, walaupun sudah ada kelonggaran, boleh mudik bagi yang punya izin atau apa, misalnya karena tadi ada orang tua sakit atau yang meninggal. Nah, itu kan kalau tidak ada itu, tahan, kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini, video call misalnya, atau ya bisa dengan streaming atau dengan Zoom misalnya seperti sekarang gitu ya, silahkan, ya. Nah, ibu hamil juga bersama bidan mengatur jadwal tadi, ya, menyepakati jadwal sesuai rekomendasi dari Kemenkes atau WHO dengan melakukan perjanjian jika akan bertemu, sehingga tatap muka bisa dieksekusikan gitu ya. Tadi kombinasi dari beberapa pemeriksaan bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan. Dan juga bidan perlu membekali persediaan suplemen yang cukup gitu ya. Kira-kira ibu hamil ini berapa minggu nggak akan ketemu kita gitu ya. Nah, apakah perlu tablet tambah darah, kemudian asam folat, kalsium dan lain-lain agar tadi ya meminimalkan pasien tidak sering kunjungan, ya, seperti itu. Nah, rekomendasi untuk pelayanan kesehatan, praktik mandiri ataupun puskesmas ataupun apapun fasilitas umum gitu ya yang melayani itu harus memiliki fasilitas cuci tangan untuk petugas maupun untuk pasien di fasilitas pelayanan kesehatannya. Gitu ya. Ada sabun, ada handuk sekali pakai atau tisu pengering atau yang tersedia di tempat cuci tangan. Gitu ya. Kemudian juga di sini yang penting diperhatikan oleh bidan. Bidan harus memberi pelayanan dengan mencuci tangan untuk setiap pasien yang datang. Ya, jadi pasien baru dia sebelum melakukan pemeriksaan dia cuci tangan. Ya, cuci tangan setidaknya setiap cuci tangan itu 20 detik. Ya, kemudian saat akan periksa cuci tangan lagi. Ya, kemudian setelah periksa cuci tangan dan setelah pasien meninggalkan ruang praktiknya dia harus cuci tangan kembali. Jadi bisa 4 kali cuci tangan. Ya, karena dia cuci tangan lagi itu untuk menerima pasien yang baru. Gitu ya. Nah, ini yang perlu disikapi oleh para bidan. Saya juga sempat melihat beberapa teman-teman gitu ya merasa aman dengan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Ya, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Kalau pakai handscoon yang aman cuma bidan, ya. Tapi handscoonnya dicuci nggak? Atau pakai hand sanitizer nggak? Ya. Nah, ini juga kita perlu memperhatikan ini, ya. Karena jangan sampai kita yang menjadi agent penular, gitu ya, penular COVID-19 dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Nah, ini tolong ibu-ibu bidan, teman sejawat, gitu ya, memperhatikan hal ini, gitu ya.
Kalau sumber air tidak memadai, bisa diganti dengan hand sanitizer, ya seperti itu. Hindari menyentuh mata, hidung, mulut, ya selama masih berinteraksi dengan orang lain. Kalau udah cuci tangan, misalnya, ya tadi pokoknya lakukan semuanya setelah bebas dari orang lain, ya seperti itu. Kalau batuk bersin, ini rekomendasinya tutup dengan tisu atau lengan dan segera cuci tangan setelahnya. Ya, jaga jarak 1-1,5 meter. Ya, kalau ibu mengatakan 1,5 meter lebih aman, gitu ya. Ya, ibu-ibu kalau misalnya harus periksa abdomen, palpasi atau mendengarkan DJJ, pertimbangkan untuk menjaga jarak tadi 1,5 meter tadi ya. Dan jangan, yang tidak boleh lupa ini adalah dekontaminasi ya. Dekontaminasi tempat bekas sentuhan dari pasien-pasien yang ada gitu ya, yang dia apa namanya, yang dia sudah periksa gitu ya, dengan cairan sodium hipoklorit yang bisa dibuat gitu ya. Kemudian di sini keringkan dengan handuk. Jadi setelah didekontaminasi oleh cairan sodium hipoklorit, dikeringkan dan bidan mencuci tangan. Ya, jadi supaya tadi kita adalah agent yang bisa membantu menekan pandemi ini ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, mungkin itu Teh Rizka yang bisa disampaikan dari materi tentang bahayakah COVID-19 pada ibu hamil dan janin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu, Masya Allah materinya sangat lengkap sekali. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk juga. Untuk pertanyaan sebetulnya garis besarnya sudah terjawab, Bu. Sudah saya screening juga untuk pertanyaannya. Namun ada beberapa yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas gitu. Nah, untuk pertanyaannya, mengapa ibu hamil tidak mudah tertular? Boleh dijelaskan lebih jelas, Bu? Dan apakah untuk bayinya ada faktor predisposisinya tidak ya, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya bukan ibu hamil tidak mudah tertular, ya pernyataannya. Jadi risiko ibu hamil itu sama, gitu, similar gitu ya, sama serupa gitu ya dengan risiko orang-orang yang tidak hamil pada umumnya. Jadi bukan berarti ibu hamil punya kekebalan yang berbeda gitu ya, tidak ya. Jadi sama dengan orang lain gitu ya. Kalau memang dia perilakunya berisiko ya dia juga mudah tertular gitu ya. Tetapi artinya gini, kehamilannya itu tidak memperberat risiko tertular COVID-19, itu maksudnya. Ya. Nah, adapun untuk janin gitu ya, adakah potensi gitu ya? Memang kalau dari kalau dari kajian yang saya baca gitu ya, memang orang-orang yang memang mengalami masalah gitu ya, termasuk bayi baru lahir, ya akan berisiko kalau dia mengalami komplikasi gitu ya. Tapi bukan berarti tadi ya, karena sudah dijelaskan sebetulnya tidak ada bukti gitu ya penularan vertikal itu dari ibu ke janin gitu ya. Dan terbukti ternyata setelah 72 jam tidak ada janin itu, maksudnya bayi itu negatif gitu ya COVID-19. Ya, jadi kalaupun misalnya tadi ya bayi-bayi yang memang dia prematur gitu ya, ya tentunya petugas kalau dia memang harus dirawat gitu ya harus menjaga supaya bayi-bayi ini tidak mengalami tertular COVID-19 ya, karena memang risiko tertular tentunya akan lebih besar dibandingkan bayi-bayi yang normal seperti itu. Kalau memang dia punya risiko ya, entah itu dia mengalami kecacatan atau misalnya ya kelainan kongenital gitu ya. Tapi oh ya, satu informasi lagi bahwa virus COVID-19 ini belum terbukti, belum ada bukti gitu ya, menyebabkan kecacatan atau keguguran pada ibu hamil, itu tidak ada gitu, belum ada buktinya. Jadi dari hasil kajiannya belum ada bukti yang jelas bahwa COVID-19 menyebabkan abortus atau keguguran atau menyebabkan kelainan atau cacat bawaan kepada janinnya, itu tidak. Mungkin itu Teh Rizka.
Teriska, maaf mikrofonnya. Mikrofon Teriska. Ya. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan kembali. Ini sebetulnya mungkin tidak akan cukup sampai jam 11 ya Bu, karena cukup banyak sekali teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya coba rangkum. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada resiko ASI mengandung virus COVID-19? Dan mungkin apakah virus ini itu mengalir di aliran darah gitu Bu, sehingga nanti akan mempengaruhi janin atau seperti apa? Ya, dari artikel-artikel yang sudah dikaji gitu ya, kan tadi sudah disampaikan, COVID-19 ini tidak ditemukan di cairan ketuban atau cairan amnion, tidak ditemukan termasuk di air susu ibu. Makanya ibu hamil yang positif COVID-19 itu masih boleh memberikan ASI-nya, ya. Tetapi untuk kebijakan di Indonesia itu diberikannya dengan diperah, ya. Jadi ASI-nya dikeluarkan. Nah, tapi tentunya SOP untuk memerah, kemudian menyiapkan tempat atau wadah penampung ASI tadi harus betul-betul sebaik-baiknya. Kenapa? Jangan sampai tadi itu menjadi media penularan COVID-19, gitu ya. Nah, Jadi resiko ya ini udah kesepakatan IDI, IDAI dan POGI gitu ya. Kemarin dari Ibu Edi juga mengatakan seperti itu. Jadi dengan ASI perah, artinya apa? Sampai sejauh ini belum ada bukti yang jelas atau yang kuat bahwa COVID-19 itu terkandung di dalam ASI atau di dalam darah ibu misalnya ya. Maksudnya di dalam darah yang bisa mengalir kepada janinnya gitu ya, seperti itu. Karena memang Mengapa ya Bu? Kan penularannya dia lewat droplet, ini ya, cairan tenggorokan atau hidung ya. Jadi bukan di darah gitu ya, seperti apakah itu. dia hanya menempel di ini Bu, di saluran pernafasan gitu, hanya sampai di situ saja? Iya, sejauh ini ya seperti itu gitu ya penjelasannya. Ya, jadi kenapa jadi tidak ditemukan ya. Tapi memang kenapa di kotoran manusia ada ya tadi karena mungkin jalurnya jalur saluran pencernaan bukan jalur darah. Ya, seperti itu. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin saya hanya memberi wacana saja kepada teman-teman sejawat bidan gitu ya. Kalau kebijakan di Asia termasuk Indonesia memang tidak rooming in atau tidak rawat gabung antara ibu yang positif COVID-19 dengan bayinya yang lahir gitu ya. Jadi pemberian ASI pun dengan ASI perah gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh bidan untuk membantu ibu biar ASI-nya lancar, kemudian tidak terjadi pembengkakan payudara gitu ya atau breast engagement namanya. Nah, tapi kalau di Eropa, termasuk Italia sendiri, gitu ya, yang saya baca dari MNH, UNFPA, gitu ya, atau dari jurnal mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan. Nah, ini mungkin jadi wacana ya. Mudah-mudahan ke depan kebijakan juga bisa, karena ini kan kebijakan itu belum paten, karena semuanya juga masih terbatas penelitiannya, gitu ya. Nah, mengapa perlu dipertimbangkan. Bu kira-kira ya? Ya, sebentar. Perlu dipertimbangkan kalau di Eropa, termasuk Italia sendiri itu mereka tetap merekomendasikan rawat gabung atau rooming in. Ibu bersalin yang positif COVID-19 boleh menyusui langsung bayinya, gitu ya. Karena mempertimbangkan bonding attachment namanya. Jadi ada sentuhan, stimulasi gitu ya dari ibu kepada bayinya, gitu ya. Tapi tetap harus memperhatikan tadi pencegahan umum ya, pencegahan umum penularan COVID-19. Ibunya sebelum menyentuh bayi cuci tangan, kemudian meyakinkan bahwa dia itu tidak membawa virus itu yang bisa menempel kepada bayinya, kemudian pakai masker yang meminimalkan kontak gitu ya. Nah, berbeda kalau ibunya mengalami ibu yang positif ini, ibu nifas yang positif COVID-19 ini mengalami gejala yang berat, tentunya tidak mungkin kan dia memberikan ASI langsung kepada bayinya. Tetapi ASI perah tetap direkomendasikan. Karena apa? Karena ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Gitu ya. Jadi ASI ini betul-betul luar biasa, gitu ya. Digantikan oleh susu formula pun tidak akan terganti kualitasnya. Gitu ya. Jadi ibu bidan harus mendorong pemberian ASI meskipun ibunya positif COVID-19, jadi wajib tetap memberikan ASI. Mungkin itu tadi. Ya, Masya Allah ya Bu, berarti memang peranan dari petugas kesehatan, terutama dari bidan ini tuh sangat mempengaruhi gitu, sangat mempengaruhi baik kepada petugas kesehatan yang lain, terus kepada ibu
ibu dan janin terutama gitu. Nah, Iya. mungkin tadi saya sangat tertarik dengan pernyataan ibu yang bahwa bidan itu tidak boleh membedakan gitu. Tidak boleh membedakan atau memberikan pelayanan yang berbeda ketika COVID-19 ini masih mewabah ataupun tidak. Nah, mungkin ada sedikit saran dari Ibu bagaimana sih agar petugas kesehatan kami ini gitu ya tetap rileks, terus tetap memberikan pelayanan dengan sepenuh hati gitu. Nah, itu seperti apa, Bu? Saya bisa memahami ya ketika di awal-awal mungkin waktu bulan Maret ya, Maret April, Betul. banyak yang masih khawatir gitu ya dengan tadi ya, karena memang semua orang berpotensi menularkan ya. Jadi tentunya kami dari profesi bidan, kemudian dari teman-teman dokter gitu ya, dari perawat gitu ya, dan petugas kesehatan yang lain, termasuk masyarakat harap memaklumi gitu ya, karena memang rekomendasinya belum ada gitu ya untuk bagaimana nih kita harus berbuat. Tentunya semua juga masih bingung karena ini memang virus baru dengan situasi yang baru gitu ya. Ini tapi untuk saat ini tentunya dengan berbagai rekomendasi yang sudah ada gitu ya, tadi ya mudah-mudahan memberikan wawasan yang lebih luas kepada ibu-ibu bidan gitu ya untuk tadi bagaimana supaya saya tidak tertular ketika saya memberi pelayanan gitu ya, yang entry point-nya gitu ya. Jadi dengan rekomendasi-rekomendasi ini kita bisa mengkomunikasikannya kepada klien-klien kita supaya meskipun kita dengan masker atau misalnya dengan face shield gitu ya, mungkin sulit, kontak mata itu tidak seperti, keramahannya tidak terlalu terlihat, tetapi dari intonasi suara gitu ya, kemudian dari bagaimana mendengarkan gitu kan, tentunya itu juga menjadi entry point karena ibu-ibu juga mengerti dengan situasi ini bahwa bidan harus seperti itu. Ibu-ibu juga bisa merasakan sentuhannya itu dari apa yang dilakukan oleh bidan. Nah, kualitas nggak boleh menurun. Kenapa? Karena memang harus seperti itu standarnya, gitu ya. Dengan segala tadi ya kesimpulan yang perlu dilakukan, gitu ya, menyederhanakan alur, gitu. Kemudian menyederhanakan prosedur dan tadi ya jumlah kunjungan, tetapi tetap kualitasnya tetap baik. Karena apa? Dari ibu-ibu inilah gitu ya, ibu-ibu hamil ini akan lahir generasi baru Indonesia gitu loh, gitu ya. Jadi betul, Bu. kalau mereka bahagia walaupun dalam situasi pandemi, tidak cemas, tidak khawatir, percaya dengan provider yang dia percayai gitu ya, dengan bidan-bidan ataupun tenaga kesehatan lain yang dia yakini gitu ya. Tentunya selain keyakinan dari kepada Yang Maha Pencipta gitu ya, tentunya itu akan memberikan nilai tersendiri gitu ya bagi situasi ini. Dan mudah-mudahan kecemasan tidak perlu terjadi lagi gitu ya, seperti ya waktu mungkin bulan Maret April kemarin gitu ya, yang ya banyak kekhawatiran sampai banyak informasi yang seperti itu yang ya tidak mengenakan gitu ya. Tapi kita harus memaklumi karena semuanya baru gitu ya. Masyarakat baru, provider juga baru mengalami ini gitu ya. Nah, rekomendasi sudah banyak keluar di April 2020. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bahan untuk bidan bisa safety gitu ya. Safety untuk dirinya dan untuk pasien-pasien. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu. Ya, sami-sami Teriska. Mudah-mudahan kalau belum jelas waktunya sudah habis, padahal kalau belum jelas mungkin boleh di forum yang lain gitu ya. Nah, ya gimana Bu? Kalau belum jelas boleh di forum yang lain kita bisa diskusi, silahkan. Betul. Ataukah mungkin ada kontak yang bisa dihubungi Bu ketika misalnya ingin berkomunikasi dengan Ibu gitu atau melalui platform apa? Ada tidak? Boleh, boleh nanti mungkin nomor kontak saya juga boleh diberikan kepada teman-teman yang ingin tanya-tanya. Cuman keterbatasan kalau chatting itu kan jangan kecil hati kalau mungkin ada telat bales gitu ya, bukan berarti kurang perhatian, tetapi perlu mungkin waktu gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah saya akan menanggapi kalau memang masih ada perlu yang didiskusikan, mangga di-share aja nomor kontak saya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu, baik sekali. Oke Ibu, mungkin untuk terakhir, apakah ada quotes terakhir dari Ibu untuk menyemangati para teman-teman di sini? Iya,
tadi ya. Jadi seperti yang disampaikan WHO tadi, semua ibu hamil, baik itu yang diduga terinfeksi ataupun yang sudah terinfeksi gitu ya, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas gitu ya, baik selama hamilnya, kemudian dalam persalinannya maupun masa nifasnya, serta terjaga kesehatan mentalnya. Jadi kita yakin saja dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan wabah ini bisa segera berakhir gitu ya, dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya gitu ya, dan tetap yang baik-baik dari perubahan yang terjadi selama pandemi ini jangan ditinggalkan ya. Tadi kebiasaan cuci tangan gitu ya, kemudian juga ya itu sebetulnya SOP ya, SOP prosedur yang memang wajib dikerjakan ya. Jangan nanti udah nggak ada pandemi ya udah nggak usah cuci tangan lagi, bukan nggak usah cuci tangan, lupa cuci tangan maksudnya ya. Ya seperti itu, menjaga jarak gitu juga, droplet juga kan nggak ada pandemi juga TBC juga mengancam di kita tinggi loh angka TBC gitu ya. Jadi walaupun tidak pakai masker kita tetap perlu menjaga jarak gitu ya. Itu tadi ya. Jadi hal-hal positif yang sudah terjadi di era pandemi ini tidak dihilangkan pasca pandemi berakhir. Jadi justru kita harus makin maju menapaki ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu Teriska. Masya Allah, maju menapaki ke depan lebih baik lagi. Amin. 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 Ya Amin. Ibu, hatur nuhun ya Bu. Sami-sami. Terima kasih untuk semuanya juga. Salam ya. Sampai ketemu lagi. Betul. Insya Allah. Ya teman-teman, alhamdulillah alamin. Sesi pematerian dari Ibu Verina, Ibu Bidan Verina sudah selesai. Tentunya pasti kita semua semoga tidak puas dengan pematerian kali ini, karena ini mungkin hanya sepersekian gitu ya, sepersekian ilmu yang bisa kita dapat. Nah nanti bisa teman-teman gali kembali gitu. Tadi pertanyaan juga masih banyak yang masuk, tapi memang mohon maaf karena waktunya sangat terbatas gitu. Nah insya Allah Ibu Verina juga mempersilahkan kepada teman-teman bagi yang ingin berdiskusi dengan beliau, boleh hubungi ke nomor, silahkan dicatat teman-teman. Boleh hubungi ke nomor 0888 6260 370. Sekali lagi saya ulangi, 0888 6260 370. Mangga tadi sudah ada pesan dari beliau, jika ingin menghubungi boleh, namun mohon maaf apabila misalnya dijawabnya agak sedikit lama gitu. Intinya semoga kita semua tidak puas dengan apa yang sudah ada hari ini, dan mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa ada manfaat yang bisa kita ambil. Dan tentunya setelah sesi pandemi ini berakhir juga pelayanan dari bidan tentunya tidak akan mengurangi kualitas kita. Nah, kita insya Allah sama-sama di sini sama-sama untuk mewujudkan ibu terus anak keluarga yang lebih berkualitas nantinya. Nah, teman-teman ada sedikit informasi dari saya sebelum ditutup. Yang pertama ini karena program dari Bidan Berbagi atau yang bernamakan Brilian ini, bincang inspirasi bersama bidan. Ini ada beberapa sesi, teman-teman bisa ikuti nanti sampai tanggal 20, boleh dicek kembali tanggal-tanggal dan tema-temanya, itu sangat menarik bagi saya pribadi. Nah, terus karena ini merupakan bagian dari social project, jadi teman-teman boleh sekali bagi yang bisa dan berminat dan mampu untuk mendonasikan sebagian dari hartanya. Nah, nanti untuk link donasi akan di-share oleh Kang Aldi ke grupnya masing-masing, nanti bisa dicek langsung. Nah, insya Allah untuk donasi ini akan disalurkan kemana? Donasi ini akan disalurkan berupa leaflet mengenai kesehatan ibu dan anak, kemudian masker kain untuk masyarakat, dan untuk bidan juga akan ada modul, insya Allah modul mengenai prosedur, terus apa saja yang harus dipersiapkan oleh
petugas klinik kesehatan, dan juga tentunya APD N95 yang mungkin teman-teman harganya sudah cukup melambung ya sekarang dan agak cukup sulit didapatkan juga. Nah ini kita dari Bidan Berbagi ingin membantu gitu, ingin membantu bersama-sama, kita saling peduli, kita merangkul untuk ibu dan anak, untuk keluarga Indonesia yang lebih baik. Nah kemudian jangan lupa juga follow @bidanberbagi. Nah, itu nanti di platform Bidan Berbagi juga sepertinya akan banyak gitu ya, akan banyak info-info yang menarik juga mengenai kesehatan ibu dan anak, mengenai kesehatan keluarga. Nah, itu teman-teman boleh sekali. Dan tadi juga di awal saya sudah sampaikan mengenai open recruitment. Nah, mungkin nanti akan ada info selanjutnya, mangga bisa dipantengin langsung @bidan berbagi. Nah, di channel YouTube-nya juga teman-teman yang nonton jangan lupa di-subscribe dan di-like ya. Nah, itu wajib itu. Oke, yang terakhir, hatur nuhun, saya menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya, jazakumullah khairan kasiron kepada teman-teman semua di sini, ibu-ibu, bunda-bunda, dimanapun kita semua berada, terutama terkhusus kepada narasumber kita hari ini dan juga platform Bidan Berbagi yang sudah memberikan kesempatan untuk kita semua belajar di sini gitu. Nah, saya Rizka Rahmawati selaku moderator hari ini. Mohon maaf juga apabila misalnya ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit penutup dari saya. Karena ini merupakan bagian dari wanita untuk wanita gitu. Jadi mari kita melalui Bidan Berbagi ini kita saling peduli untuk kehidupan keluarga, untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan kasiron. Ibu hatur nuhun. Ya, dadah. Sekian saya Rizka Rahmawati. Teman-teman boleh meninggalkan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.